Ada tahapan-tahapan di dalam orang meniti jalan ilmu. Dan sangat harus kita apresiasi para guru kita, para ustadz kita, para masyayikh kita yang sangat ingin menjaga umat ini dari bahaya yang sangat besar yang disebut sebagai bid'ah. Bid'ah ini memang perkara yang berbahaya, sehingga Rasulullah SAW memperingatkannya pula untuk kita. Bahwa kemudian pemahaman tentang bid'ah ini kadang-kadang disederhanakan sedemikian rupa sehingga membuat saudara-saudaranya tampak dengan mudah sebagai ahli bid'ah. Ini karena persoalan ilmu, ini karena persoalan pemahaman. Tapi semangatnya selalu harus kita apresiasi. Para ulama yang menjaga umat ini dari bid'ah, para asatidz yang sangat bersemangat memperingatkan umat ini dari bid'ah, mereka adalah bagian penting dari umat ini yang selalu harus kita hargai, selalu harus kita hormati. Ini poin pertama saya. Yang kedua, memang pemahaman tentang bid'ah ini seakan-akan hanya satu arah pembahasan. Karena pemahaman tentang bahasa Arab ini bukan pemahaman yang mudah. Contoh, hadis Nabi SAW. Ala inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ingat, sungguh setiap perkara yang baru adalah bid'ah, dan setiap bid'ah adalah sesat, dan setiap yang sesat tempatnya di neraka. Perhatikan kata para ulama nahwu. Tidak setiap kul maknanya semua, karena kul bisa bermakna sebagian. Contoh, dan kami jadikan kulla syai'in minal ma', kami jadikan segala sesuatu dari air. Semua atau sebagian besar maksudnya. Malaikat dari apa? Cahaya. Jin dari apa? Api. Air bukan? Bukan. Berarti tidak semua makhluk dijanjikan oleh Allah dari air. Makna kul di situ berarti adalah sebagian besar. Dalam surah Al-Kahfi ada raja Malik yang ya'khudhu kulla safinatin ghasbah, mengambil setiap kapal secara merampas, ghasab. Iya kan? Mengambil kulla safina, semua kapal. Menurut keterangannya semua kapal enggak? Yang diambil semua kapal enggak? Enggak. Cuma yang bagus. Buktinya Khidir merusak sedikit kapal itu supaya tidak diambil. Jadi kalau kapalnya cacat sedikit, selamat. Makanya jangan pernah kita menampakkan diri kita sebagai orang sempurna. Yang sempurna itu mangsa mudah. Itu kapal bagus saja diambil. Kalau jelek sedikit malah enggak. Jadi manusia ini kalau bisa ada aibnya, ada cacatnya. Memang harus begitu. Kenapa? Biar aman. Lalu yang sempurna saja bahaya, apalagi yang cuma tampak sempurna padahal enggak. Ya, kembali ke kapal tadi, kulla safinatin ghasbah. Berarti apa? Di situ ada sifat yang dilesapkan, yakni kulla safinatin hasanatin ghasbah. Bahwasanya yang dimaksud ayat itu bukan semua kapal diambil, tapi kapal yang masih bagus, masuk kriteria bagus, bakal diambil. Kalau sudah dicacatan jelek sedikit kayak Khidir, yang dilakukan Khidir, selamat. Iya kan? Jadi tidak semua kapal yang diambil. Padahal kalimatnya kulla safina, semua kapal. Semua kapal, enggak semua kapal. Kapal yang bagus. Jadi ada sifat yang dilesapkan. Karena itulah Al-Imam Izzuddin bin Abdissalam mengkiaskannya dengan ini, maka kulla bid'atin dhalalah, beliau kiaskan dengan tadi ada sifat yang dilesapkan, yaitu kulla bid'atin sayyi'atin dhalalatun. Semua bid'ah yang jelek adalah kesesatan. Karena prakteknya nanti bid'ah sebagai satu kata adalah objek hukum, bukan hukum itu sendiri. Menurut Izzuddin bin Abdissalam misalnya, ini hukumnya bid'ah, salah. Bid'ah itu bukan hukum.
Bid'ah itu objek hukum. Setiap sesuatu disebut bid'ah harus dihukumi. Apakah hukumnya wajib, mandub atau sunnah, mahbub, atau mubah, atau makruh, atau haram. Gitu ya. Jadi tidak mudah menyebut sesuatu sebagai bid'ah. Kenapa? Karena hukumnya bisa wajib. Loh, apa ada bid'ah yang wajib? Ini mohon maaf kalau penjelasan saya agak bikin kaget. Ada. Bid'ah yang wajib ada enggak? Ada. Kata Izzuddin bin Abdissalam, apa itu? Bid'ahnya Sayyidina Abu Bakar atas usul Sayyidina Umar mengumpulkan para qurra untuk menuliskan mushaf dalam satu kitab. Atas usul Sayyidina Umar bin Khattab. Mungkin nanti ada yang bilang, oh itu bukan bid'ah. Gini. Nanti dulu. Abu Bakar dan Umar menyebutnya bid'ah. Kita ini ikut Khulafaur Rasyidin saja. Mereka sebut bid'ah, kita sebut bid'ah. Tapi yang wajib. Kalimatnya Abu Bakar begini, ya Umar, hadhihi bid'ah ma amarana biha Rasulullah SAW. Ya Umar, ini akan jadi bid'ah. Rasulullah tidak pernah memerintahkan kita yang seperti ini. Kata Umar bin Khattab, tapi kalau para qurra di medan perang gugur semua, dari mana kita akan tahu mana yang Quran, mana yang bukan dari ucapan orang Arab? Kata Abu Bakar, engkau benar. Panggil Zaid bin Thabit. Zaid bin Thabit dipanggil. Zaid jadi ketua, padahal umurnya baru berapa? 14 tahun. Ketua tim. Siapa saja anggotanya? Ada Utsman bin Affan, ada Ali bin Abi Thalib, ada Ubay bin Ka'ab, ada Mu'ad bin Jabal. Insyaallah. Itu disiplinnya tim ini untuk menyeleksi mana yang Quran, mana yang bukan. Orang silahkan setor semua hafalannya, syaratnya hadirkan 4 saksi. Kalau nggak bawa 4 saksi, jangan. Sampai ada ayat akhir surah Al-Baqarah itu, 2 ayat terakhir surah Al-Baqarah itu ada orang datang, saya itu hafal dari Rasulullah, tapi saya nggak punya saksi. Apa ayatnya? Ini. Padahal Zaid juga hafal, Ali juga hafal, Utsman juga hafal, Mu'ad juga hafal, Ubay juga hafal. Tapi kemudian Anda ingin menyetorkan hafalan itu? Iya, kami tulis. Ditulis. Dengan cara apa? Kamu bersumpah atas nama Allah 2 kali bahwa kamu mendengar dari Rasulullah SAW. Tulis. Insyaallah. Jadi ini tim ini disiplinnya luar biasa. Ini bid'ah yang wajib. Ada bid'ah yang sunnah nggak? Ada. Bid'ahnya Sayyidina Umar. Ngapain? Ngumpulin sholat tarawih. Ceritanya begini Pak. Qiyamul Lail Ramadan itu dulu Rasulullah Qiyamul Lail di masjid. Dan sholatnya Rasulullah jangan ditanya panjang dan bagusnya. Ibnu Abbas itu pernah ikut sholat Rasulullah di rumah. Ikut Qiyamul Lail. Rakaat pertama baca Al-Baqarah. Kata Ibnu Abbas, saya kira habis Al-Baqarah ruku, ternyata sambung Ali Imran. Saya kira habis Ali Imran ruku, ternyata sambung An-Nisa. Saya kira habis An-Nisa ruku, ternyata sambung Al-Maidah. Saya kira habis Al-Maidah ruku, ternyata sampai Al-An'am baru ruku. Kata Ibnu Abbas, habis itu saya kapok, nggak ikut sholat Rasulullah gitu. Berat ikut sholat Rasulullah. Maka Rasulullah sholat pada suatu malam Ramadan di masjid. Sahabat-sahabat bermakmum. Malam kedua Rasulullah sholat lagi di peringan. Yang makmum tambah banyak. Malam ketiga makin banyak makmumnya. Rasulullah makin ringankan sholatnya. Malam keempat Rasulullah tidak muncul. Malam kelima tidak muncul. Malam keenam tidak muncul. Malam ketujuh muncul lagi, sahabat-sahabat ngerubung. Ya Rasulullah, kok kemarin 3 malam kita nggak diimami? Kata Nabi SAW, aku khawatir itu memberatkan kalian. Dan aku khawatir kalian mengiranya wajib. Padahal ini adalah sunnah. Oh begitu, ya sudah. Kalau begitu kami boleh sholat sendiri-sendiri, boleh. Dan mereka sholat. Zaman Abu Bakar nggak terlalu diperhatikan. Di Masjid Nabawi banyak orang sholat berkelompok-kelompok dalam Qiyamul Lail Ramadan ini. Terawihnya itu ada yang imamnya di sana, imamnya di sini, imamnya di sini, imamnya di situ, banyak. Ketika Umar jadi khalifah, masuk Masjid Nabawi kaget, tepok jidat bahasa kita sekarang. Lah imam yang sana keras-kerasan sama imam yang di sana, sama yang di sini. Jadi suara di dalam Masjid Nabawi itu nggak karuan. Yang sana baca Al-Baqarah, yang sana baca Wadduha. Yang sana baca surah Yusuf, yang sini baca surah Al-Qasas. Nggak karuan, kata Umar, sebentar, kita rapat dulu ini. Saya kumpulkan kalian, sekarang sholatnya jadi 1 jamaah. Mana Ubay bin Ka'ab, mana Ubay bin Ka'ab? Saya, ya Amirul Mukminin, sini Ubay bin Ka'ab. Saya disuruh apa? Imami kami semua, sholatnya jadi 1.
Kata Ubay bin Ka'ab, hadhihi bid'ah ya Amirul Mukminin, ma amarna biha Rasulullah SAW. Ini bid'ah wahai Amirul Mukminin. Rasulullah enggak memerintahkan kita begini. Kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, nikmatil bid'ah hadhih. Ini sebaik-baik bid'ah. Syiar kita di dalam bulan Ramadan. Ayo imami salat. Bid'ahnya Sayyidina Umar, bid'ah yang sunnah. Sahabat menyebutnya bid'ah, kita sebut juga bid'ah. Itu kan? Clear ya? 3, bid'ah yang mubah. Ada nggak bid'ah yang mubah? Ada contohnya. Bid'ahnya siapa? Bid'ahnya Sayyidina Utsman. Ketika beliau di Mina tidak mengqashar salat. Harusnya di Mina mengqashar salat. Rasulullah mengqashar, Abu Bakar mengqashar, Umar mengqashar. Sayyidina Utsman tidak mengqashar. Kaget para sahabat. Loh, kata Ibnu Mas'ud, saya ikut Rasulullah, Rasulullah qashar. Saya ikut Abu Bakar, Abu Bakar qashar. Saya ikut Umar, Umar qashar. Musibah ini Utsman tidak qashar ini, musibah ini. Nah, kok tetap ikut jadi makmum? Ya wajib taat sama ulil amri. Abdurrahman bin Auf maju, tanya, Utsman saya mau tanya, kok kamu tidak mengqashar kenapa? 1, kata Utsman, saya punya istri orang sini. Saya punya istri orang Makkah, maka saya tidak mengqashar. Perhatikan fikihnya Sayyidina Utsman, berarti pergi ke tempat mertua tidak qashar. Ini fikihnya Sayyidina Utsman. Gitu ya. Loh, kata Abdurrahman bin Auf, tapi status istrimu kamu bawa ke Madinah, mukimnya di Madinah, kamu di sini seharusnya tetap punya hujah untuk mengqashar. Kata Utsman yang kedua, di sini saya punya kebun, mata pencaharian saya di sini. Jadi fikih kedua Sayyidina Utsman, tempat pekerjaan tidak mengqashar. Misalnya antum ada yang kerjanya di Jakarta, berangkat flight pertama, pulang flight terakhir. Kantornya di Jakarta. Tidak qashar kalau ikut Sayyidina Utsman. Kenapa? Tempat kerja tidak diqashar. Ya tapi kamu kan kesininya, kata Abdurrahman bin Auf, itu cuma kalau musim panen. Itu nggak bisa disebut kamu pekerjaannya di sini. Oke, kata Utsman, hujah saya yang ketiga, karena ada orang-orang Yaman yang baru masuk Islam. Iya kan? Ada orang-orang Yaman yang baru masuk Islam. Kalau mereka baru masuk Islam, kalau saya sholatnya cuma 2 rakaat, nanti jangan-jangan mereka pulang ngiranya sholat itu cuma 2 rakaat. Saya bermaksud mengajari mereka, kata Abdurrahman bin Auf. Wah, kamu punya alasan terus. Kata Utsman, ini ijtihad saya. Kan begitu cuman. Indah ya. Insyaallah ini penjelasan bid'ah. Nanti yang makruh dan yang haram banyak. Tanya kepada ustaz-ustaz itu insyaallah nanti disebutkan. Tapi saya ingin memberi gambaran pembahasan para ulama tentang hal ini, bukan perkara yang baru. Bahwa misalnya Imam Asy-Syatibi dalam Al-I'tisam itu juga membahas bid'ah. Kalau tadi adalah bahasanya Imam Izzuddin bin Abdis Salam, ini bahasanya Imam Syatibi. Imam Syatibi membagi bid'ah menjadi 1, bid'ah i'tiqadiyah. Ini yang paling berbahaya. Bid'ah yang paling berbahaya itu bid'ah dalam keyakinan. Apa misalnya? Dalam keyakinan itu Jahmiyah. Itu bid'ah yang berbahaya. Jahmiyah itu apa? Sok-sok filsafat. Kata Jahmiyah, Allah itu zat yang mutlak, tidak boleh dinamai, tidak boleh disifati. Karena kalau menamai dan mensifati berarti membatasi. Itu kan sok-sokan. Loh, Allah memang punya nama, memberi nama dirinya sendiri, mensifati dirinya sendiri. Ini Jahmiyah, sok-sok filsafat dalam memahami agama. Apalagi bid'ah yang sangat berbahaya, yang i'tiqadiyah dalam keyakinan, Qadariyah. Lawannya namanya Jabariyah. Apa Qadariyah dan Jabariyah? Kalau Jabariyah itu keyakinannya begini. Oh, kita ini ya cuma kayak wayang yang digerakkan dalang. Apa-apa itu ya Allah yang ngatur. Oh, kita ini cuma sekedar menjalankan. Jadi kalau kita berdosa itu ya atas kehendak Allah, ya bukan salah kita. Oh, kita bermaksiat itu memang sudah ditakdirkan Allah, ya berarti kan bukan salah kita. Ini Jabariyah namanya. Keyakinan yang keliru. Yang satu namanya Qadariyah. Qadariyah itu sebaliknya. Loh, Allah itu kalau sudah menciptakan ya sudah selesai. Habis itu terserah kita. Kita yang menentukan nasib kita sendiri. Kalau kita nggak mau berusaha ya nggak bisa.
Pokoknya harus kita. Allah itu tidak mengubah satu kaum kecuali kaum itu mengubah nasibnya sendiri. Ini namanya qadariyah. Karena ayatnya salah terjemahan. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Terjemahnya yang benar apa? Sesungguhnya Allah tidak mengubah apa-apa pada satu kaum sampai kaum itu mengubah apa-apa yang ada di dalam jiwa mereka. Tafsir aslinya apa? Sesungguhnya Allah tidak mengubah nikmat, defaultnya orang itu dapat nikmat. Nikmat yang sudah dia anugerahkan pada suatu kaum sampai kaum itu mengubah isi hatinya dari iman jadi kufur, dari syukur jadi kufur, dari iman jadi ingkar, dari syukur jadi kufur, dari taat jadi maksiat. Kalau kemudian dia mengubah hatinya dari iman menjadi ingkar, dari syukur jadi kufur, dari taat menjadi maksiat, maka Allah punya hak untuk membalik nikmat menjadi bencana. Tafsir aslinya kan begitu. Dengan pemahaman terbalik, kalau kita lagi terpuruk, berarti kita yang harus mengubah hati kita dari maksiat menjadi taat, dari kufur menjadi syukur, dari nggak yakin jadi beriman, kan gitu. Kalau kita mau keadaan kita berubah, gitu ya. Ini contoh, ini bid'ah yang berbahaya. Bid'ah yang berbahaya lagi, namanya khawarij. Khawarij itu apa? Pelaku dosa besar ya. Tidak terampunkan. Yang berzina, nggak ada ampun. Yang membunuh, nggak ada ampun. Yang ini, keluar dari Islam. Murtad, orang itu begitu dosa besar, murtad. Halal darahnya. Nah, ini kan namanya keliru lagi. Ada pemahaman lain, namanya murjiah. Murjiah itu apa? Murjiah itu, ya kita ini, Allah itu maha penyayang, maha pengasih. Ombok kita dosa kayak apapun mesti diampuni. Bebas saja jadi hidup ini ya. Nikmati saja hiduplah. Allah itu maha pengampun kok, maha penyayang kok. Tenang. Tapi nggak pernah istighfar. Ngomong begitu tapi nggak pernah bertobat. Bahaya. Ini bid'ah i'tiqadiyah. Ada bid'ah namanya iltizamiyah. Itu di bawahnya. Bid'ah iltizamiyah itu ada dalilnya, tapi ditambah-tambahi tata caranya. Bahayanya tidak sebesar yang pertama. Iltizamiyah itu biasanya pakai solawat, itu perintah agama. Tapi kalau sudah solawatan, itu ada iltizamiyah. Oh, solawatan itu tata caranya begini. Ada tuntunannya apa? Enggak sih, cuman biar indah. Nah, itu namanya iltizamiyah. Iqra'u Yasin, bacalah Yasin. Baca Quran mana-mana juga oke-oke aja kan? Nah, kalau surah Yasinnya diatur sekian jumlahnya malam ini begini, itu namanya iltizamiyah, kan begitu. Ini beda dengan yang pertama. Yang pertama sangat bahaya. Yang ini tingkat bahayanya tidak seperti yang pertama, dan bahkan bisa bernilai ibadah pada suatu keadaan di mana kalau dia justru tidak diniatkan sebagai diyakini tuntunannya Kanjeng Nabi begitu. Tetap gitu. Wong ini umum kok dalilnya doa, zikir, umum. Nah, yang namanya iltizamiyah itu umum dibawa ke khusus, khusus dibawa ke umum. Saya gitu. Loh, ada bid'ah lain namanya idhofiyah. Maksudnya yang tadi idhofiyah ya. Kalau iltizamiyah, idhofiyah itu artinya disandarkan. Kalau iltizamiyah itu bid'ah kita mewajibkan untuk diri kita sesuatu yang tidak diwajibkan Rasulullah. Contoh, Anda punya perusahaan Anda mewajibkan karyawan sholat duha. Itu bid'ah. Namanya bid'ah iltizamiyah. Contoh lain bid'ah iltizamiyah, Rasulullah itu berkhutbah dengan membaca hadis ala inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Itu setiap khutbah apa sesekali? Kalau menurut hadisnya setiap khutbah atau sesekali? Sesekali. Jadi kalau kita khutbah, ceramah, pengajian, taklim, tabligh akbar kok selalu baca itu di awal, itu namanya bid'ah juga. Namanya bid'ah iltizamiyah. Ini contoh-contoh. Ada lagi bid'ah namanya tarkiyah. Bid'ah tarkiyah itu meninggalkan sesuatu padahal mubah. Saya pokoknya nggak mau tidur dari ba'da isya sampai subuh, saya mau qiyamul lail. Saya pokoknya nggak mau makan, setiap hari mau puasa. Saya nggak mau nikah, mau ibadah aja. Nikah itu ganggu ibadah. Ini juga bid'ah. Jadi jomblo-jomblo yang nggak nikah-nikah ini bid'ah.
Dikiranya yang bid'ah cuma yang serem-serem itu. Ini juga bid'ah. Jadi ini pembahasan bid'ah ini luas, jangan dipersempit, ini membahayakan. Jadi Bapak yang dirahmati Allah, ini memang perlu ilmu. Ini memang perlu para ulama yang membahas, gitu kan? Jadi tidak semua yang tidak dilakukan Rasulullah kemudian dengan tiba-tiba kita katakan bid'ah. Ada yang namanya amal itu ya. Ada Rasulullah memerintahkan, Rasulullah tidak mengamalkan. Ada Rasulullah memerintahkan sekaligus Rasulullah mengamalkan. Contoh, Rasulullah memerintahkan, Rasulullah tidak mengamalkan, apa itu? Sunnah tahiyatul masjid. Seumur hidup Rasulullah nggak pernah tahiyatul masjid. Kenapa? Lah masuk ke masjid itu Rasulullah kalau sholat sudah mau dimulai kok. Karena ketika Rasulullah masuk, muadzinnya langsung iqamah. Karena Rasulullah tidak tahiyatul masjid. Kenapa? Lalu Rasulullah masuk, muadzinnya Allahu Akbar, iqamah, langsung beliau imami. Enggak tahiyatul masjid, tetapi ada isyarat perintah itu untuk diamalkan. Jadi tidak semua yang dicontohkan Rasulullah, tidak semua yang tidak dicontohkan Rasulullah kok berarti itu adalah bid'ah. Sama, tidak semua yang dicontohkan Rasulullah lalu serta-merta menjadi sesuatu yang sunnah bagi kita. Belum tentu, bisa jadi bagi kita makruh. Contoh poligami, enggak serta-merta jadi sunnah bagi kita. Kemampuan enggak ada, istri pertama juga enggak beres nafkahinya gitu. Kok kemudian sunnah mau saya tambah gitu. Nanti dulu. Oh, hukum nikah itu macam-macam. Ada nikah yang haram. Loh, nikah haram ada. Oh, jelas positif HIV AIDS, calonnya sehat, enggak boleh nikah. Membahayakan orang lain. Itu kan? Inilah fikih. Gitu ya. Ini fikih. Maka Bapak yang dirahmati Allah, ini saya kira intinya sih sebenarnya kurang banyak ngaji saja. Makin ngaji, insya Allah makin beres. Wong kita itu ngaji kalau on the track, insya Allah juga sampainya on the track. Anda kalau makin ngaji, ini evaluasi ya. Makin ngaji makin kemana? Makin ngaji kok makin ana khairum minhu. Saya lebih baik daripada dia. Loh, saya lebih baik daripada dia itu di Quran kalimatnya siapa coba? Kalimatnya siapa? Iblis apa Adam? Iblis. Kalau ngaji kita on the track ikut Nabi Adam, Siratal mustaqim itu siratal ladina an'amta alaihim. Jalannya orang yang diberi nikmat dari Adam sampai Muhammad alaihi wasallam, kan gitu ya. Bukan yang dimurkai, bukan yang sesat. Harusnya omongan kita dan hati kita isinya kan mirip-mirip Adam, jangan mirip-mirip iblis. Kalau ana khairum minhu terus, berarti kita pewarisnya yang mengatakan ana khairum minhu dalam Al-Qur'an. Saya lebih baik daripada dia, saya lebih baik daripada dia, saya lebih baik daripada dia. Jangan. Kalau ngajinya on the track, insya Allah Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Itu yang akan menjadi sikap hati kita adalah, ya Allah saya mendolimi diri saya, ya Allah kalau enggak dirahmati ya Allah, kalau enggak diampuni ya Allah, saya termasuk orang yang rugi ya Allah gitu. Harusnya kan begitu. Innama utituhu ala ilmin indi. Saya ini diberi semua ini ya karena ilmu yang ada pada saya. Itu omongannya siapa? Musa apa Qarun? Qarun. Ngaji kok makin innama utituhu ala ilmin indi. Ya semua keutamaan ini ada pada saya karena ilmu saya lebih kok. Qarun. Ya jangan mewarisi Qarun, warisilah Musa. Apa tadi doanya? Rabbi inni lima anzalta ilaihi min khairin fakir. Ya Allah lapar ya Allah. Ya Allah di antara kebaikan apapun yang kau turunkan aku sangat fakir ya Allah. Gitu. Itu kan. Ya, ini nata sikap kita dalam ngaji itu kan begitu. Insya Allah on the track. Tapi sikap terbaik memang bukan memusuhi. Ayatnya itu jelas. Innamal mu'minuna ikhwah. Hanya saja orang mukmin bersaudara. Kadang-kadang orang lupa penggalan kedua ayat. Apa bunyinya ayat kedua? Fa aslihu baina akhwaikum. Jadi innamal mu'minuna ikhwah. Hanya saja orang mukmin bersaudara. Orang-orang itu kadang ngira kalau sudah mukmin dan bersaudara nggak mungkin berselisih. Keliru. Ayatnya menunjukkan ternyata yang mukmin dan bersaudara bisa rame, bisa berselisih, bisa konflik. Kalau terjadi konflik, masalah di antara mereka, siapa yang paling mulia? Yang mendamaikan. Fa aslihu baina akhwaikum. Yang mendamaikan. Kadang-kadang ini kan nyuwun sewu ya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Apa yang di zaman kakek saya masalah sudah diredam zaman bapak saya, sekarang muncul lagi diruncing-runcingkan. Zaman kakek saya di Madura
Itu kalimatnya biasa begini. Dorma. Sini ini semuanya muslim deh, kecuali pojok sana 3 itu Muhammadiyah. Loh, zaman kakek saya kalimatnya masih begitu. Loh, sini ini semua muslim deh, kecuali pojok sana 3 itu Muhammadiyah. Sampai kayak begitu. Di Jombang itu nanti jadi sensitif kayak Anda tadi. Yang NU salamnya Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuhu ta'ala. Gitu. Yang sini nggak mau saing panjangnya gitu kan. Assalamualaikum gak pakai alaikuna warahmatullah gak pakai ta'ala wabarakatuh gak pakai ta'ala. Zaman kakek saya, zaman bapak saya semakin moderat, semakin rukun. Zaman bapak saya begini. Doh, kalau kamu cari suami, ya yang muslim, minimal Muhammadiyah. Sudah ada perkembangan, sudah dianggap termasuk gitu. Zaman saya itu sudah ada nggak masalah. Muhammadiyah, NU, itu cuma organisasi, agamanya harus tetap Islam. Jangan beragama Muhammadiyah, jangan beragama NU, kan begitu. Lah zaman sekarang kok mau diruncing-runcingkan lagi? Pasti ada yang sedang bekerja untuk meruncing-runcingkan lagi kan begitu. Padahal intinya kan cuma dalam beragama itu mana yang lebih dominan, taat atau adab? Dalam beragama mana yang lebih dominan, taat atau adab? Yang sini taatmu. Saya itu beragama itu Rasulullah, perintah beliau apa saya laksanakan, contohnya bagaimana saya laksanakan. Yang sini ada enggak masuk Anda itu lugu banget. Allahumma sholli ala Muhammad sama RT yang terhormat Bapak Ketua RT sama RT ini nabi sih, makanya saya tambahin Allahumma sholli ala Sayyidina taat ada, ya itu begitu. Tidak salah. Astagfirullah. Nabi nuntun kayaknya istighfar itu cuma astagfirullah. Ya Allah, Mas, saya mau nambahin puji Allah, masa gak boleh dengan sifatnya yang mulia. Astagfirullahaladzim. Masa nambahin al-azim gak boleh? Ini ada tata krama sambil puji Allah, istighfar sambil puji Allah. Ada dalilnya? Ada. Lewat doa itu kita mengakui kerendahan kepada Allah sambil mengakui keagungan Allah. Kayak Nabi Yunus, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Jadi astagfirullah saja belum cukup, aku minta ampun kepada Allah. Tambahin keutamaannya Allah. Al-Azim wa atubu ilaihi alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Tambahin kunci masa enggak boleh? Ada yang taat bilang, ya yang sini Pak pinter nambah bayimu. Pinter. Tapi ini soalnya ada taat. Pertanyaannya kan begini, dulu para sahabat Nabi pakai adab apa pakai taat? Generasi terbaik umat ini kan sahabat Nabi. Sahabat Nabi pakai taat apa pakai adab, Pak? Dua-duanya. Iya kan? Saya tunjukkan bahwa kadang-kadang adab lebih dominan. Rasulullah sakit bilang Bapak. Rasulullah sakit bilang. Saya bilang Bapak sudah mengimami di masjid beberapa waktu, beberapa hari. Satu pagi Rasulullah itu merasa agak enakan, dan itu adalah hari terakhir beliau, menjelang hari terakhir beliau. Ingin ikut sholat di masjid, dipapah oleh Sayyidina Abbas dan Sayyidina Ali. Beliau berjalan menuju masjid sempoyongan, tapi dipapah oleh Sayyidina Abbas dan Sayyidina Ali. Abu Bakar sudah hampir takbir, menyadari Rasulullah datang. Abu Bakar berinsut mundur dari pengimaman karena ternyata Rasulullah didudukkan di belakang Abu Bakar. Abu Bakar berinsut mundur dari pengimaman. Ketika itulah Rasulullah mendorong badan Abu Bakar As-Siddiq supaya maju tetap pengimam. Abu Bakar maju sejauh dorongan tangan Nabi. Begitu tangan Nabi dilepaskan, Abu Bakar mundur lagi. Didorong lagi sama Nabi untuk 2 kali sampai 3 kali. Tiap kali didorong maju, Abu Bakar maju sejauh dorongan Nabi. Jadi tidak kemudian begini enggak. Ketika didorong Nabi, kakinya maju sesuai dengan dorongan Nabi. Taat kan itu.
Tapi setiap kali tangan Nabi dilepaskan, Abu Bakar mundur. Di kali ketiga mundur, apa yang dilakukan Abu Bakar kemudian duduk di samping Nabi sebelah kanan, agak lebih mundur sedikit, lalu dia beri isyarat kepada semua sahabat untuk duduk, semua duduk. Kenapa? Karena Rasulullah mengimami sholat sambil duduk, semua makmumnya yang duduk. Maka Rasulullah mengimami sholat sambil duduk sampai salam. Begitu salam selesai, Rasulullah menegur Abu Bakar. Aku sudah perintahkan kepada Abu Bakar untuk tetap mengimami salat. Kenapa engkau mundur? Apa jawab Abu Bakar Siddiq sambil nangis? Ya Rasulullah, lebih baik bumi di depan saya membuka, lalu saya terjatuh ke dalamnya, lalu bumi itu menutup kembali menghimpit saya sampai binasa, daripada saya menjadi imam pada di belakang saya dan Rasulullah SAW. Adab. Abbas yang sholat di belakang Rasulullah itu di sebelah kiri jauh. Nabi tahu, ditarik lagi kanan, gitu. Sampai di kanan ditarik ke depan, itu masih umur 9 tahun, 10 tahun. Tarik ke depan, mendekat ke beliau, kaki nempel kaki. Sudah sedekat lagi, Ibnu Abbas mundur dikit, bocah mundur dikit. Ditarik lagi sama Nabi maju ke depan, supaya kaki nempel kaki. Begitu Nabi sedekat lagi, Ibnu Abbas mundur lagi sampai 3 kali. Setelah selesai sholat, Rasulullah bertanya, wahai putra pamanku, aku sudah tempatkan engkau di sampingku, kenapa engkau mundur? Kata Ibnu Abbas, ya Rasulullah, benar demikian. Yang terbaik adalah ketika 2 orang sholat, maka mereka duduk dan mereka berdiri nyari sejajar, kaki menempel kaki. Tetapi aku adalah anak kecil ya Rasulullah. Sungguh aku sebagai seorang anak kecil tidak merasa pantas untuk berada dalam posisi itu bersama. Apa yang kata Rasulullah? Cium keningnya anak ini, Ibnu Abbas ini, kemudian dia berdoa untuk kedua kalinya setelah duduk ketika dia lahir. Allahumma faqihhu fid-din wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, faqihkan dia dalam agama ini. Pakai sekali tadi kan? Jadi yang utama Pak, kalau sholat berdua, imam, makmum, kakinya saling nempel tapi makmumnya mundur sedikit. Tetapi mundur jauh tidak mengapa. Contohnya dari apa? Ibnu Abbas. Jadi jangan disalahin, kira cerita Ibnu Abbas. Adab melahirkan doa. Wa'alim ta'bil ajari tafsirnya. Ini adab dan ta'am. Persoalannya begini. Adab itu pada batas tertentu akan bikin repot. Nah, kalau sudah sampai pada batas merepotkan, tolong balik ke taat aja. Dari mana dalilnya? Ceritanya begini. Mimbarnya Masjid Nabawi itu undaannya 3 bab. Dulu Rasulullah berkhutbah di tingkat paling atas. Begitu Rasulullah wafat, Abu Bakar jadi khalifah. Abu Bakar merasa tidak pantas berdiri di tempat Rasulullah berdiri. Turun 1 undakan ke bawah ketika berkhutbah. Begitu Abu Bakar wafat, Umar menggantikan jadi khalifah. Ketika Umar jadi khalifah mau khutbah, dia mau naik ke tingkat di mana Abu Bakar berdiri saja tidak berani. Tidak merasa pantas menempati tempat Abu Bakar berdiri. Turun lagi 1 undangan. Umar wafat, digantikan Utsman. Ketika Utsman jadi khalifah, mau khutbah, itu di depan mimbar beliau berdiri lama mikir. Ini kalau diterus-teruskan repot. Maka dengan gemetaran mengucap basmalah, Utsman naik ke atas mimbar, naik ke tempat di mana dulu Rasulullah berdiri di tingkat paling atas. Orang mungkin mengatakan Abu Bakar itu adabnya luar biasa sampai tidak berani berdiri di tempat Rasulullah. Umar di luar biasa tidak berani berdiri di tempat Abu Bakar. Lalu itu Utsman sembarangan naik ke tempat Rasulullah berdiri. Inilah pakainya Utsman. Untung ada Utsman. Coba kalau nggak ada Utsman, khotib Masjid Nabawi yang sekarang itu harus menggali berapa meter bawah. Masuk ya? Paham ya? Jadi ini beragama itu ada taatnya, ada adabnya. Yang adab ini kadang lebih utama, tetapi kadang-kadang kalau sudah sampai pada tahap merepotkan, balik ke taat aja. Wong taat itu tidak dosa. Gitu ya? Clear? Nah, wa aslihu baina amalikum, damaikan. Enak, kita bikin enak. Meskipun kita kadang-kadang harus kekeh sama pendapat kita, itu kita yang enak gitu.
Allah biar Kiai Haji Fakhrudin itu ketua PP Muhammadiyah tahun 1968 sampai 1990. Terkenal dengan kezuhudan, kesederhanaan, sampai akhir hayat gak pernah punya rumah, gak punya motor, apalagi mobil. Bahkan ketua PP Muhammadiyah. Pak itu satu hari diundang untuk mengisi kuliah tarawih di sebuah masjid di Jawa Timur. Jamaahnya Nabi. Begitu Pak Air ngisi kuliah pada sholat isya, jamaah itu terpesona. Masya Allah, ternyata alim, ternyata fakih. Kita minta jadi imam saja nanti. Didesak-desak sama jamaah, Pak Air diminta jadi imam. Pak Air ini orangnya kayak saya Al-Albani, yaitu beliau itu pegang hadis Aisyah tentang jumlah rakaat salat tarawih. Kata Aisyah begini, salat Rasulullah di rumahnya di Ramadan ataupun di luar Ramadan tidak pernah lebih dari 11 rakaat. Tapi jangan tanya pada aku panjang dan bagusnya. Ini pendapat kita. Karena nanti Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, kita akan menemukan hadis-hadis dari sahabat yang menyebutkan Rasulullah kalau di rumah memang segitu. Tapi tadi Ibnu Abbas saja nggak kuat ngikut. Makanya beliau kalau di Masjid Nabawi memperbanyak rakaat, meringankan bacaan supaya banyak istirahat dan jedanya. Itu yang lakukan Rasulullah SAW. Gitu ya. Tapi yang namanya selera itu kan nggak boleh dipaksa. Pak AR senangnya 11. Dan kemudian beliau kan diminta ngimami salat tarawih. Tanyalah ke sama Bapak Ibu sekalian, mohon maaf biasanya di sini 11 atau 23 ya? Kata jamaah kompak 23 gitu. Kata Pak R, bismillah, mudah-mudahan bisa kita laksanakan seperti biasa. Allahu Akbar. Biasanya di masjid itu meskipun 23 rakaat, jam 8 malam sudah selesai. Cepet, Al-Fatihahnya satu nafas. Tuh apa enggak boleh-boleh. Yang penting tumak ninahnya tetap dapat, jangan sampai sami Allahu Akbar. Itu yang enggak boleh. Ketika Pak AR jadi imam sudah 8:30 baru dapat 8 rakaat. Maka setelah itu Pak AR menghadap ke hadirin, Bapak Ibu sekalian, mengingat waktu kita teruskan sampai 20 atau witir saja ya. Jamaahnya kompak menjawab, witir. Akhirnya jadi 11 rakaat. Kata Gus Dur mengomentari peristiwa itu, hanya Pak AR yang bisa membuat warga NU rela diskon 60% tanpa marah. Jadi yang asik-asik saja meskipun berbeda pemahaman, Masya Allah, enteng-entengan. Nah, lebih bagus lagi kita suka mendamaikan. Datang kita misalnya ya, wong pendamai itu dapat dispensasi untuk boleh bohong. Assalamualaikum Ustadz. Iya, Waalaikumsalam. Ada apa ya? Ustadz dapat salam loh dari Kiai B. Kata Ustadz ya, masa beliau salam sama saya? Bener Ustadz, Masya Allah beliau itu seneng banget sama ada antum tenaga muda untuk berdakwah. Kemarin dia bilang saya ini Wahabi. Ya mungkin itu beliau belum kenal aja Ustadz. Sekarang beliau kirim salam, diterima apa enggak? Ya diterima. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam balik enggak Ustadz? Nanti saya pikir-pikir dulu. Oh ya. Kesana, Kiai. Ada apa? Dapat salam Kiai dari Ustadz A. Tidak yakin saya. Kemarin dia bilang saya ini penghulu ahli bid'ah di sini. Itu mungkin belum paham saja Kiai. Beliau itu sangat memahami antum, Masya Allah. Antum muassis yang memulai dakwah di sini sangat dihargai antum oleh beliau. Ya wis, salam balik ya. Waalaikumsalam. Tahap pertama. Bohong tingkat lanjut. Assalamualaikum Ustadz, ada rumah makan baru dibuka Ustadz, sudah halal MUI. Masya Allah saya kemarin nyoba, enak Ustadz, gangannya enak, pindangnya enak, mau apa-apanya enak Ustadz, Masya Allah. Ini kabar luar biasanya lagi,
Kiai B mau menjamu antum, mau traktir antum di sana. Antum kapan waktunya bisa? Saya atur Ustaz. Gimana ya? Tenang Ustaz, nanti pokoknya hubungi saya kapan ada waktu ya Ustaz. Ya. Kiai, ada rumah makan baru Kiai. Buka, enak-enak semuanya makanannya, halal MUI. Mau Kiai, ini indahnya lagi, antum mau dijamu sama Ustaz A. Masya Allah. Beliau sangat ingin sekali menjamu antum. Kapan Kiai waktunya? Ngomong sama saya ya. Ya, saya ngatur. Akhirnya ketemu di rumah makan. Orang itu kalau sudah makan semeja, 80 perbedaan hilang. Sisanya 20% mengalir ke piring. Tinggal kita selesaikan. Dah ya. Akhirnya kita bilang, Assalamualaikum Kiai, Masya Allah, enak ya Kiai. Oh Masya Allah, nikmat sekali. Tolong dibayar, saya pengen bayar ini. Jangan Kiai, sudah dibayar sama Ustadz. Ustadz, Insya Allah gimana Ustadz? Enak Masya Allah, senang banget nih saya bayarin ya. Jangan Ustadz, sudah dibayar sama Kiai. Pertanyaannya siapa yang bayar? Ya yang bohong tanggung jawab sekalian, kan begitu. Bohongnya paripurna jadinya. Pahalanya sempurna atas kebohongan itu. Karena dalam rangka mendamaikan dua muslim yang berselisih. Tugas kita. Makanya tugas kita ini merakat-rekatkan, menyambung-nyambungkan. Jangan nambahin keruh. Ada tahu Ustadz A sama Kiai B ada masalah, ditambahi dikipasi. Dosa. Yang benar mendamaikan. Itu tugas kita. Gitu ya Iki? Insyaallah. Kalau sudah mendamaikan, kok tetap angel, ngeyel, ngajak duel. Ya udah kayak prinsipnya Ustaz Abdul Somad, gitu kan? Kata Ustaz Abdul Somad, dulu ada keponakan beliau. Itu hanya menganggap bahwa ibunya Ustaz Somad itu mak. Ustaz Somad itu adalah neneknya, nggak ngaku yang lain. Ustaz Somad sama adiknya datang, keponakannya itu bilang, ini nenek saya, itu mak kami. Bukan, ini nenek saya. Hanya kami yang sunnah, kalian semuanya bid'ah gitu. Sama kan? Gitu. Nah, ini kata saya Muhammad Al-Ghazali, mantik tufuli, logika anak kecil. Bolehkah kita marah sama anak kecil yang begitu, yang mengaku ibu kita sebagai neneknya dan kita tidak boleh mengaku dia sebagai ibu kita? Jangan marah. Wong anak kecil malah lucu tuh. Masya Allah, lucu. Ya anggap lucu-lucuan saja selesai. Gitu. Ahlus sunnah wal jamaah itu luas. Ahlus sunnah wal jamaah ini kapal besar. Ahlus sunnah wal jamaah ini tempat kita bersama untuk meraih keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Lucu di dalam agama kita ini kalau dalam upaya dakwah, apalagi antar harokah itu saling menyalahkan, saling menjelekkan. Kita ini membangun bersama rumah peradabannya umat Islam. Ada yang lagi bikin bata, ada yang pasang keramik, ada yang pasang pondasi, ada yang pasang atap, ada yang pasang tiang. Lah kan lucu kalau membangun rumah yang sama, kok yang pasang tiang menghina yang lagi bikin pondasi. Apa itu pekerjaan gak jelas? Nanti hasilnya juga gak akan kelihatan. Loh ya lucu bangun rumah bersama kok saling ajek gitu. Yang bikin bingkai jendela ngomong sama yang bikin tiang itu apa barang kok gede banget. Kayak kami itu loh indah kecil gitu. Ya lucu ini memang tugasnya sendiri-sendiri bikin rumah itu. Ada yang harus dikerjakan bareng-bareng kok. Kita nggak mungkin kerjakan bikin rumah satu rumah itu sendirian, itu nggak bisa gitu. Kan memang bagi-bagi tugas. Lucu kalau yang tukang bikin tiang menghina yang pasang keramik. Apa itu kinclong-kinclong kayak gitu, ganggu pemandangan gitu. Lucu umat ini tadi, lucu, wallahi lucu ente gitu ya. Allah alam bisawab.